Kadang-kadang lucu. Saya itu kenal akrab dengan Habib Novel. Habib Novel itu juga sembrono. Siapa yang mengkritik Habib iblis? Ya Allah, Bib, kamu itu umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah video yang sangat menarik ya. Ada seorang ulama sepuh Nahdlatul Ulama yang sepertinya ini menghadiri langsung ya ceramah dari Habib Novel Al-Idrus. Sebagaimana kita ketahui bersama ya, Novel Al-Idrus itu pernah viral ya, ketika ia ceramah di depan jamaahnya dengan berani mengatakan siapa orang umat Islam yang berani mengkritik Habib itu seperti iblis atau sama dengan iblis. Jadi tidak boleh Habib itu dikoreksi, itu tidak boleh. Tidak boleh Habib itu dikritik dan lain sebagainya. Dan ini langsung ditegur oleh ulama sepuh Nahdlatul Ulama di hadapannya. Keren sekali, saudaraku ya. Coba kita simak sama-sama videonya. Namun sebagai pengingat, akan kami putarkan dulu ceramah dari Novel Al-Idrus yang sempat viral waktu itu. Kita simak dulu pernyataan Habib Novel Al-Idrus ya. Nanti akan kita lihat bagaimana seorang kiai sepuh Nahdlatul Ulama yang langsung menegur Novel Al-Idrus. Ini betapa malu setengah mati ya ini si Novel Al-Idrus ini ya. Doktrinnya langsung dipatahkan. Langsung aja kita simak videonya. Dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Ini doktrin Novel Al-Idrus dimulai dari ini ya. Dia mengatakan umat Islam mulai gaya ya, mulai mengkoreksi Habibnya, mengkoreksi ulama-ulama dari cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip iblis katanya. Kita lanjut. Pangkatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah. Lupa kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai. Dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Bagaimanapun anak cucu Nabi ya, sekali lagi, bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar ya, cintai, selesai. Sekali lagi, bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentari, cintai, selesai. Ini kan nggak benar ini ya, saudaraku. Gara-gara macam-macam jadi lupa. Gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu. Kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang lucu. Saya itu kenal akrab dengan Habib Novel. Habib Novel itu juga sembrono. Siapa yang mengkritik Habib iblis? Ya Allah, Bib, kamu itu umurnya berapa? Baru kemarin. Sudah begitu.
tidak punya hak untuk mengatakan semacam itu, bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Banyak ulama-ulama NU yang lebih alim. Kamu itu seberapa dibandingkan ulama-ulama NU? Inilah yang perlu kita sampaikan, dan saya sampai oleh anak-anak saya pun hanya semacam ini, nggak boleh bicara, nggak boleh datang, tapi saya demi bangsa. Ini penting sekali ya, dan layak untuk kemudian kita sebarkan agar banyak ulama-ulama yang lain meniru ya, agar terjadi pelurusan kepada umat ya secara benar. Kalau cuma ditanggapi di channel YouTube seperti ini kan kurang terlalu menyentuh ya, dan kurang kelihatan manfaatnya, kurang kelihatan. Jadi tidak terlihat secara langsung. Meskipun ya, saya yakin konten-konten yang pernah saya upload di channel ini paling tidak bisa menyadarkan 1 atau 2 orang dan lain sebagainya. Tapi kalau ada ulama sepuh berani menegur langsung seperti ini ya, yang kemudian langsung turun berbicara di tengah-tengah jamaah, saya yakin timbul akan kesadaran yang cukup luar biasa di masyarakat, bahwa memang doktrinnya itu menyimpang, doktrinnya itu keliru, saudaraku ya, dan itu harus diluruskan, karena ini sangat berbahaya, bisa menyesatkan. Dan ada satu catatan penting ya, bila ada orang yang meminta untuk dimuliakan, bila ada orang yang meminta untuk dihormati, tandanya orang itu tidak mulia, tandanya orang itu tidak terhormat. Kalau beneran orang itu mulia ya, itu secara sendirinya otomatis ya akan dimuliakan oleh mayoritas masyarakat. Kalau orang itu memang terhormat, maka otomatis ya masyarakat akan menghormatinya, tidak perlu diminta. Hormati saya, masyarakat muliakan saya, maka Anda akan begini, begini, dan begini. Nah, kalau ada orang seperti itu ya, itu ciri orang yang tidak mulia. Orang itu tidak terhormat, saudaraku ya. Sehingga meminta untuk dimuliakan, sehingga meminta untuk dihormati. Ini kan sudah menyeleweng dari konsep-konsep ketawaduan. Menyeleweng dari konsep-konsep ketawaduan yang itu adalah ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi mengatakan bahwa pengkritiknya adalah iblis. Ini lebih parah lagi. Ini doktrin, saudaraku ya. Sekali lagi, ini doktrin untuk menakut-nakuti masyarakat ya, agar mencintai dan menghormati mereka. Bolehlah ya orang meminta untuk memuliakan kita, tetapi jangan kita yang meminta orang lain ya. Misal saya punya guru, saya ngomong ya, muliakan itu orang karena saya tahu dia orang soleh, saya tahu dia orang alim, saya tahu dia orang yang luar biasa mengurus umat dan lain sebagainya. Itu sah ya, itu boleh ya. Tapi bilang guru saya ini yang ngomong memuliakan saya, hormati saya orang alim, saya orang soleh, ini kan sableng namanya, nuruh menghormati oleh dirinya sendiri ya. Yang merasa suci itu artinya dia kotor, yang merasa mulia itu artinya dia tidak mulia ya. Yang merasa kok terhormat itu artinya tidak terhormat. Kalau yang merasa itu ya, yang merasa pintar itu adalah orang bodoh, itu konsep dasarnya ya. Jadi itu konsep dasarnya. Kalau ada orang yang merasa pintar, artinya dia orang bodoh. Seberapa kuat dia punya keilmuan, seberapa luas ya, nggak bisa ada orang yang sombong gara-gara itu. Kalau ada orang yang merasa, sekali lagi artinya itu adalah kebalikan dari rasanya. Merasa pintar sama dengan berarti dia itu bodoh. Merasa suci sama dengan dia itu berarti kotor. Merasa mulia sama dengan berarti dia itu tidak mulia. Merasa terhormat sama dengan berarti dia itu tidak terhormat. Kalau sudah ada rasa, oh kita hebat, oh kita suci, oh kita mulia, oh kita pintar, nah itu kebalikannya ya, itu kebalikan dari aslinya, itu kebalikan, berarti bertentangan dengan konsep tawaduk, bertentangan dengan konsep ikhlas, bertentangan dengan
konsep rendah diri, rendah hati, yang itu adalah dianjurkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sombong, yang merasa itu, semua itu adalah karakter-karakter iblis. Itu adalah sifat-sifat iblis. Artinya ketika Novel Al-Idris yang mengatakan, yang mengkritik dia adalah iblis, sebenarnya dia sedang kerasukan iblis gitu loh ya. Jadi bukan orang yang mengkritik dia yang iblis, tapi dia ngomong itu sedang kerasukan iblis. Karena ada sifat-sifat sombong di dalam kalimat yang dia ucapkan itu. Ada sifat-sifat angkuh dari kalimat-kalimat yang dituturkannya itu. Ada sifat-sifat yang mendobrak nilai-nilai ajaran baginda Nabi dari ucapannya itu. Parahnya lagi mengklaim ya atas nama baginda Nabi. Ini kan gila ya. Orang yang sedang dipandu oleh iblis mengklaim seolah-olah itu bagian daripada ajaran baginda Nabi. Itu keliru yang sangat luar biasa ya. Ya wes lah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Pak Kiai. Memang umat Islam Indonesia khususnya itu perlu disadarkan secara menyeluruh, karena saya kira sudah cukup banyak yang terdoktrin oleh mereka-mereka dan percaya terhadap doktrin-doktrin mereka itu, dan kita harus terus dan terus luruskan, kita patahkan argumentasi doktrinnya itu ya. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.